Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang wine. Kelompok kami terdiri dari Agung Gumelar, Heni Nuraini, Nadia Sahin, Puji Larasati, dan Sani Fauzia Rahmadanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian wine. Seperti yang kita ketahui, bahkan sangat sering didengar, wine adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi atau peragian buah segar. Kadar alkoholnya berkisar antara 10% hingga 13%, dan biasanya banyak yang dinaikkan sampai 23%. Wine dibuat dengan cara memfermentasikan jus buah anggur menggunakan hamir dari tipe tertentu. Yeast tersebut akan mengkonsumsi kandungan gula yang ada pada buah anggur dan mengubahnya menjadi alkohol. Wine terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu red wine yang dihasilkan dari proses fermentasi anggur merah dengan menyertakan kulit dan biji buah anggur. Yang kedua, white wine, yaitu yang dihasilkan dari proses fermentasi anggur putih tanpa menyertakan kulit dan biji buah anggur. Yang ketiga, rose wine, yaitu wine yang terbuat dari anggur merah dengan menyertakan kulit anggurnya dalam proses fermentasi dengan periode waktu yang pendek. Sentuhan singkat kulit anggur tersebut memberikan warna merah lembut pada rose wine. Yang keempat yaitu sparkling wine yang mengandung karbon dioksida hasil fermentasi tahap kedua dari ragi dan gula, sehingga bila tutup botolnya dibuka akan muncul buih akibat keluarnya gas asap. Yang kelima yaitu sweet wine yang menggunakan buah anggur putih yang sudah sangat matang sehingga menghasilkan rasa manis karena banyak mengandung gula sisa hasil fermentasi. Dan yang keenam yaitu fortified wine, yaitu wine yang mengandung tingkat alkohol lebih tinggi dibandingkan wine biasa. Berikut gambar dari wine. Langkah-langkah dalam pemrosesan wine diantaranya yang pertama yaitu persiapan buah anggur, yang kedua penghancuran buah, yang ketiga fermentasi alkohol, dan yang keempat fermentasi malolaktik. Persiapan buah anggur. Varietas anggur yang banyak digunakan tergantung pada jenis anggur yang dibutuhkan. Beberapa varietas utama yang digunakan untuk white wine adalah Riesling, Traminer, Emtiller Thurgau, Chardonnay, Semillon, dan Sauvignon Blanc. Sedangkan yang digunakan untuk red wine antara lain Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Shiraz, dan Barbera. Buah anggur yang akan dijadikan wine harus tetap dalam keadaan baik. Buah tersebut dalam keadaan segar, kulit buah tidak lecet atau mengalami kerusakan. Apabila pemetikan dilakukan secara mekanik, umumnya dihancurkan dan ditambahkan belerang oksida. Apabila buah anggur tersebut dipetik agak keras dan walaupun penanganannya dalam waktu yang singkat, kemungkinan akan terkontaminasi oleh mikroba. Buah anggur dijaga dengan baik terutama dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh. Buah yang pecah mengakibatkan akan terjadi browning yang disebabkan oleh aktivitas enzim yang terdapat di dalam cairan buah tersebut. Baik, saya akan memaparkan materi tentang penghancuran buah atau crushing. Penghancuran merupakan proses perusakan kulit, pembebasan isi yang berada di dalam buah. Untuk white wine, kulit dari anggur dihilangkan. Setelah itu dilakukan pendinginan pada suhu 5 hingga 10 derajat Celcius dalam waktu 24 hingga 48 jam. Pada penghancuran buah terdapat enzim pektinase untuk menghancurkan material anggur, dan secara alami, pektin yang terkandung dalam daging buah yang ditemukan di antara dinding sel, enzim yang lain akan berperan dalam crushing, yaitu adalah selulose dan hemiselulose. Enzim pektolitik mungkin ditambahkan selama operasi ini untuk mempercepat pemecahan unsur anggur dan meningkatkan ekstraksi juga kejernihan jus. Sedangkan untuk red wine, anggur dihancurkan beserta kulitnya yang dipindahkan ke tangki untuk pra-fermentasi selama 1 hingga 4 hari. Ini dapat terjadi secara alami atau dapat dimulai dengan penambahan ragi yang dipilih. Lanjut untuk pembahasan materi tentang fermentasi alkohol. Fermentasi dilakukan dalam tong kayu besar atau tangki beton.
Tetapi kebanyakan wine modern sekarang menggunakan tangki baja yang tahan karat dengan fasilitas untuk pengatur suhu, pembersihan, dan fitur lain untuk manajemen proses. Anggur putih umumnya difermentasi pada suhu 10 hingga 18 derajat Celcius selama 7 hingga 14 hari, atau bahkan lebih, di mana suhu yang lebih rendah dan laju fermentasi yang lebih lambat mendukung retensi senyawa rasa yang mudah menguap. Anggur merah difermentasi selama sekitar 7 hari pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, di mana suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk mengekstrak warna dari kulit anggur. Dari asam organik yang dihasilkan oleh ragi anggur, asam suksinat dan asetat adalah yang paling signifikan. Sementara, asam suksinat tidak terkait dengan cacat anggur, konsentrasi asam asetat melebihi 1,5 gil akan merusak kualitas. Selanjutnya yaitu faktor yang membatasi pertumbuhan jamur. Pertama, suhunya rendah. Kedua, konsentrasi gula tinggi. Ketiga, pH rendah. Keempat, defisiensi nitrogen. Dan yang terakhir, klarifikasi berlebihan dapat menyebabkan peningkatan produksi asam asetat oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi malolaktik. Setelah fermentasi alkohol, wine sering mengalami fermentasi malolaktik. MLF dimulai secara alami 2-3 minggu setelah fermentasi alkohol dan berlangsung sekitar 2-4 minggu. Bakteri asam laktat yang tinggal di anggur bertanggung jawab atas MLF, tetapi banyak pembuat anggur mendorong reaksi ini dengan inokulasi dengan kultur Leuconostoc eonos. Reaksi utamanya adalah dekarboksilasi asam L-malat menjadi asam L-laktat, memberikan penurunan keasaman anggur dan peningkatan pH sekitar 0,3 sampai 0,5 unit. Zat yang menghasilkan oleh pertumbuhan jamur atau bakteri asam asetat pada buah anggur yang rusak dapat merangsang atau menghambat MLF. Selama fermentasi alkohol dan autolisis berikutnya, ragi melepaskan nutrisi yang dipercaya dapat mendorong pertumbuhan bakteri asam laktat. Namun beberapa galur Saccharomyces cerevisiae menghasilkan konsentrasi tinggi sulfur dioksida. Protein tertentu atau asam lemak toksik seperti heksanoat, oktanoat, desanoik, dan dodeciae yang dapat menghambat bakteri malolaktik. Tidak diketahui bagaimana pertumbuhan spesies non-Saccharomyces berdampak pada pertumbuhan bakteri ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.